Indonesia kita punya rakyat yang tangguh, yang setiap kali menyelamatkan Indonesia dari krisis-krisis yang terbesar bukan kekuatan ekonomi besar, tapi sektor informal dan kekuatan ekonomi mikro dan kecil. Yang setiap kali bersikap dan kemudian membawa Indonesia berubah adalah orang-orang kecil. Sekarang ini kita dipaksa dicecoki untuk mendengarkan orang besar bicara di televisi, orang besar bicara di mana-mana dengan perspektif mereka yang jauh dari pikiran orang kecil. Maka menurut saya tidak ada alasan untuk pesimis di 2024. Prabowo Gibran bisa dikalahkan. Saya tidak punya agenda memenangkan Anies Muhaimin. Saya tidak punya agenda untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Saya punya cuma satu agenda, mengalahkan Joko Widodo. Itulah agendanya. Dan ketika yang didukung adalah Prabowo Gibran, salah sendiri Prabowo Gibran didukung Jokowi. Karena itu kena getahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Dinamika politik terus terjadi. Dulu memang Pak Jokowi didukung oleh banyak intelektual dan cendekiawan, karena para intelektual dan cendekiawan berharap bahwa Pak Jokowi bisa merubah negeri ini, demokrasi negeri ini jadi bernilai. Tapi di ujung kepemerintahannya Pak Jokowi sangat ironis, banyak fenomena-fenomena, banyak kejadian yang justru mendegradasi nilai-nilai demokrasi. Ini ada peringatan keras dan kritik keras dari orang yang pernah mendukungnya di 2014 dan awalnya di Gubernur DKI Jakarta. Siapa dia? Dia adalah E.F. Saifullah Fattah. Mari kita dengarkan. Menyelenggarakan forum ini, saya sengaja minta di belakang karena saya mau mengumpulkan alasan untuk membackup apa yang saya katakan. Makanya saya minta di belakang. Saya mau kasih judul apa yang mau saya paparkan ini, mudah-mudahan 15 menit. 4 krisis Jokowi dan 1 bonusnya. Itulah judulnya. Jadi 4 krisis Jokowi dan 1 bonusnya. Saya sedang menyaksikan sebagai warga negara Jokowi berkubang dalam krisis saat ini. Dan forum ini diadakan menurut saya, jujur saja, bagi saya sendiri, untuk merayakan kubangan krisis itu. Ada 4 krisis yang mau saya sebutkan. Yang keempat belum terjadi, tetapi yang 3 pertama sudah terjadi. Krisis yang pertama adalah krisis moral. Ketika Jokowi melanggar TAP MPR nomor 11 tahun 98 dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, dengan terang benderang mempertontonkan nepotisme, pada saat itulah krisis moral itu sudah terjadi, bukan akan terjadi. Pada titik itu kita menyaksikan krisis moral yang dihadapi oleh Jokowi. Dan krisis moral itu sampai dengan sekarang, setelah ada MK dan seterusnya, pencapresan, pencawapresan yang sudah kita lewati, makin menegas bahwa memang nyata krisis moral itu terjadi. Ini sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh E.F. Saifullah Fattah, kritik-kritikannya sangat tajam. Dan inilah sejatinya orang yang mencintai rekannya, yang mencintai temannya, yang mencintai dulu yang didukungnya. Bukan membenarkan semua perbuatannya, tapi mampu meluruskan mana yang salah dan mengapresiasi yang benar. Tentunya selama 2014-2019 tidak ada fenomena yang sangat signifikan untuk diartikan mendegradasi nilai-nilai demokrasi. Tapi di ujung kepemerintahannya Pak Jokowi ini memang Pak Jokowi sudah
melampaui batas ya, karena cawe-cawenya sudah sangat kentara yang bernilai negatif untuk pendidikan demokrasi di negeri ini. Untuk itu mari kita selamatkan negeri ini. Kita jangan mendukung atas dasar fanatik buta, jangan atas dasar like or dislike, tapi bagaimana kita memilih pemimpin yang legitimate, yang benar-benar punya integritas dalam menghidupkan demokrasi di negeri ini, dan bagaimana bisa mengimplementasikan kebanggaan kita terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tentunya jangan gunakan hukum untuk melindungi kekuasaannya, tapi gunakanlah hukum untuk memberi rasa keadilan kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat yang mendukungnya maupun yang tidak mendukungnya. Itulah sejatinya pemimpin yang benar-benar menjaga nilai-nilai integritas dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai demokrasi yang luhur. Semoga bermanfaat. Sekali lagi nanti malam kita ingatkan ya, sekali lagi nanti malam ada debat Capres-Cawapres. Kita jangan sampai menganggap bahwa debat itu tidak ada nilainya. Debat itu bisa diukur bagaimana intelektual seseorang dan bagaimana pemimpin itu nanti ke depan bisa menahkodai negerinya, negeri kita semuanya. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.